Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjuang di jalan keselamatan. Saudara, dalam perjalanan manusia di dunia ini untuk menuju ke satu tujuan, maka pasti ada satu perjuangan, satu harga yang harus dibayar untuk sampai di satu tujuan. Kalau pergi menuju ke satu tempat misalnya, maka pasti ada sebuah perjuangan, sebuah usaha, sebuah harga yang harus dibayar, baik waktu, materi, tenaga dan sebagainya, untuk sampai di tujuan itu. Makin besar sebuah tujuan, maka semakin besar harga yang harus dibayar untuk meraih, untuk mencapai tujuan tersebut. Saudara, keselamatan jiwa kita itu adalah tujuan yang paling utama dalam hidup ini. Karena sekalipun kita memiliki segala sesuatu, kita meraih segala sesuatu, tetapi jika jiwa kita binasa, masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya, maka tidak ada artinya apapun yang kita raih, apapun yang kita capai di dalam hidup ini. Itu sebabnya saudara, yang paling utama dalam perjuangan hidup ini adalah meraih satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa kita. Jika kita sudah beroleh keselamatan, maka dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Dan ketika kita mengakhiri hidup kita di dunia ini, kita akan masuk sorga yang mulia, yang penuh dengan kesenangan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, keselamatan adalah hal yang penting, hal yang besar untuk kita perjuangkan menuju ke sana. Ya, memang keselamatan diberi gratis oleh Tuhan. Adalah kasih karunia kita menerima keselamatan itu. Dia yang telah membayar harga di kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Tetapi saudara, dalam perjalanan kita, selagi kita masih hidup di dunia ini, sebagai bukti kita sudah percaya kepada Yesus yang telah menghapus dan menanggung dosa kita di kayu salib. Dalam perjalanan kita di dunia ini, kita harus buktikan iman kita melalui perjuangan berjalan di jalan keselamatan. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Lukas pasal 13 mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30.
Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini saudara dengan perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30, demikianlah firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali ada seorang yang berkata dan bertanya kepada Yesus ketika Yesus dalam perjalanannya mengajar dan memberitakan firman Allah. Orang itu berkata dan bertanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jadi waktu itu orang tersebut mempertanyakan tentang keselamatan, dan dia bertanya, hanya sedikitkah orang yang diselamatkan? Dan dari jawaban Yesus yang akan kita belajar malam hari ini saudara, bahwa hanya sedikitlah orang yang akan diselamatkan. Dan biarlah dari antara orang yang sedikit yang diselamatkan itu, di situ termasuk saya, di situ termasuk setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini. Allah sudah menegaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Allah juga sudah menegaskan berkali-kali melalui firman-Nya bahwa hanya sedikit orang yang akan menerima keselamatan. Tetapi biarlah dari antara orang yang sedikit itu termasuk saya dan saudara. Saudara, keselamatan, sekali lagi saya menegaskan, adalah hal yang lebih penting daripada segala sesuatu. Keselamatan adalah hal yang paling utama yang harus dipastikan saya dan saudara sudah miliki. Karena kalau saudara memiliki segala sesuatu di dunia ini tanpa saudara memiliki keselamatan, maka hidup saudara sia-sia.
hidup saudara tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Tetapi jika saudara sudah memiliki keselamatan, sekalipun mungkin Tuhan mengizinkan hidup saudara susah di dunia ini, kesusahan itu hanya sementara, hanya 70-80 tahun. Tetapi kalau saudara tidak memiliki keselamatan, saudara akan susah dan menderita sampai selama-lamanya di neraka. Itu sebabnya pastikan saudara sudah memiliki keselamatan. Itu yang kita rindu belajar malam hari ini, saudara. Keselamatan. Berbicara tentang keselamatan, hanya Yesus yang pernah berkata, "Akulah jalan." Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara bahwa hanya melalui Yesus ada keselamatan. Dan dia juga berkata, "Akulah pintu." Hanya Yesuslah pintu menuju keselamatan. Agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan saudara karena agama buatan manusia. Nabi-nabi tidak akan pernah bisa membawa jalan keselamatan saudara karena nabi-nabi sendiri adalah manusia biasa dan manusia yang penuh dosa. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, dialah Yesus Kristus. Itu sebabnya sangat benar ketika dia berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena hanya dia yang tahu jalan ke sana, dan hanya dia dan melalui dialah kita bisa sampai di sana, yaitu melalui pengorbanan darahnya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya saat ini sebelum kita belajar lebih jauh adalah, apakah saudara sudah percaya? Saudara sudah mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus? Apakah saudara percaya bahwa dosa saudara sudah ditanggung di kayu salib? Apakah saudara percaya bahwa saat ini saudara sudah memiliki keselamatan dan nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan karena Yesus sudah menanggung segala dosa saudara di kayu salib? Kalau saudara sudah percaya, maka hari ini juga saudara sudah memiliki keselamatan itu. Tetapi kalau saudara belum percaya bahwa Yesuslah juru selamat saudara, detik ini juga saudara gunakan kesempatan ini untuk serahkan hidup saudara kepada Yesus. Untuk datang kepada dia dan membuka hati saudara, untuk dia masuk ke dalam kehidupan saudara dan mengerjakan keselamatan itu, menanggung segala beban dosa saudara. Dia menyelamatkan saudara. Katakan, "Ini aku Tuhan, aku butuh keselamatan daripadamu. Aku butuh keselamatan ketika engkau menebus dan menanggung dosaku. Aku butuh dosa-dosaku, beban dosaku dihapuskan. Dan hanya melalui salib Yesus, dosa kita bisa dihapuskan." Datanglah kepada dia dan terima keselamatan dari dia, saudara. Percayalah bahwa dialah Tuhan dan dialah juru selamat saudara. Puji Tuhan saudara. Dan kalau saat ini saudara sudah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saudara, saudara sudah yakin akan keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka saat ini saudara, bukti saya dan saudara sudah yakin bahwa kita sudah menerima keselamatan, kepastian keselamatan. Buktinya harus kita buktikan melalui perjalanan kehidupan kita sehari-hari saudara. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini. Ketika ada orang yang berkata di ayat 23 tadi, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Maka Yesus menegaskan di ayat 24, hal pertama yang dia tegaskan. Jawab Yesus kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Saudara, pintu keselamatan, pintu menuju keselamatan disebutkan oleh Yesus sebagai pintu yang sesak di sini, saudara. Dan dikatakan, "Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat."
Jalan keselamatan, pintu menuju keselamatan itu disebutkan sebagai pintu yang sesak. Dan pintu menuju keselamatan itu dikatakan bahwa banyak orang yang berusaha untuk memasukinya, tetapi tidak akan dapat. Karena pintu itu pintu yang sesak dan sulit untuk dijalani. Butuh sebuah perjuangan untuk membuktikan sebuah iman, keyakinan untuk menjalani, memasuki pintu yang sesak itu. Artinya saudara, untuk kita mengalami keselamatan, kepastian keselamatan, kita menerimanya dan mengalaminya di dalam Yesus Kristus, dalam iman kepada Yesus Kristus. Tapi iman bukan sekedar perkataan saudara, tapi iman itu harus dibuktikan melalui perbuatan. Karena Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi bagaimana kita membuktikan iman kita? Kalau dilihat dalam konteks ini adalah bahwa kita harus membuktikan iman kita melalui perjuangan untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, di mana begitu banyak orang yang berusaha memasukinya, tetapi karena pintu itu adalah pintu yang sesak, pintu yang sulit, pintu yang berat untuk dimasuki, ada perjuangan yang berat, dibutuhkan usaha yang berat untuk memasukinya, maka banyak orang akan berusaha tetapi tidak dapat. Tetapi bagi saya dan saudara hari ini sebagai orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus melalui iman, kita harus buktikan iman kita melalui usaha dan perjuangan kita tetap melangkah di pintu yang sesak itu. Artinya saudara, bahwa dalam kita mengikut Yesus yang kita percaya sebagai juru selamat kita, sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun sesak, sekalipun ada masalah, ada persoalan, kita harus siap berjuang terus untuk melangkah di dalam pintu menuju keselamatan itu, memasuki pintu menuju keselamatan itu. Mungkin saat ini saudara sedang berjuang demi iman saudara. Mungkin ada saudara yang berasal dari keyakinan yang berbeda, tetapi akhirnya karena panggilan Tuhan, saudara akhirnya datang kepada Yesus. Dan ketika saudara datang kepada Yesus, akhirnya saudara dibuang. Mungkin keluarga membuang saudara, anak-anak, suami atau istri, orang tua membuang saudara karena iman saudara di dalam Yesus. Itulah yang disebut sebagai pintu yang sesak saudara. Itulah salah satu contoh pintu yang sesak, di mana sekalipun saudara dibuang, begitu hancur, begitu menyedihkannya, tetapi saudara akan tetap melangkah di pintu yang sesak itu. Mungkin saat ini saudara sedang melayani, dan dalam saudara melayani ada penderitaan, ada perjuangan yang berat, ada pengorbanan yang berat yang harus saudara korbankan, perjuangkan dalam melayani Tuhan. Tetapi karena saudara tahu Yesuslah juru selamat dan dialah yang sedang saudara layani, sehingga sekalipun saudara harus menderita, harus berjuang begitu berat, tetapi saudara tetap melangkah dalam pintu yang sesak itu. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam masalah, ada dalam penyakit. Lalu kemudian ada bisikan-bisikan dari luar yang menyarankan saudara untuk berdukun, terlibat okultisme, terlibat penyembahan berhala dan sebagainya, demi obat, demi kesuksesan dan sebagainya. Tetapi karena saudara tahu Yesuslah satu-satunya juru selamat yang saudara iring, dan saudara tahu hal-hal yang demikian adalah sesuatu yang salah dan menyakiti hati Tuhan, dan saudara berkata, aku tidak akan pernah melakukannya, sekalipun aku harus mati dalam penyakitku, aku tidak akan pernah berdukun. Itu adalah salah satu bukti berjalan dalam pintu yang sesak. Saudara, keselamatan itu adalah hal yang lebih berharga dari apapun di dunia ini. Bahkan dunia ini sekalipun tidak sebanding dengan keselamatan. Karena sekalipun orang memiliki seluruh dunia ini, tapi jika jiwanya masuk ke dalam neraka, maka dia akan menderita sampai selama-lamanya.
Tapi sekalipun ada orang yang miskin di dunia ini, jika jiwanya diselamatkan dan masuk sorga sampai selamanya, dia akan mengalami dan menikmati kesenangan kekal. Keselamatan itu satu hal yang berharga, saudara. Itu sebabnya sekalipun saat ini saudara harus berjuang masuk dalam pintu yang sesak itu, berjuanglah terus, karena saudara tahu yang sedang saudara perjuangkan adalah keselamatan yang saudara sudah imani di dalam Yesus Kristus. Apapun keadaannya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, berjuang dan melangkah terus. Lalu yang kedua, saudara, ketika orang itu berkata, sedikit sajakah yang diselamatkan? Lalu yang pertama Yesus menjawab, berjuanglah. Artinya orang yang berjuanglah yang akan diselamatkan. Dari antara yang sedikit diselamatkan itu, di dalamnya ada orang yang siap berjuang, melangkah berjalan di jalan keselamatan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-25 dikatakan di sana, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Saudara, hal kedua yang ditegaskan oleh Yesus kepada orang yang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata bahwa ada waktu tuan rumah akan menutup pintu. Dan ketika pintu itu ditutup, kamu mengetok-ngetok dan mengetok-ngetok, dan tuan rumah itu akan berkata, aku tidak tahu dari mana engkau datang. Bahkan di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengar saudara, pintu itu ada waktunya akan ditutup dan tidak ada kesempatan lagi. Dan jika pintu itu sudah ditutup, orang berjuang, orang mengetok sekalipun tidak akan ada gunanya lagi. Artinya apa? Sedikit saja orang yang diselamatkan. Siapa itu? Orang yang menggunakan waktunya dalam membuktikan imannya kepada Tuhan. Orang yang menggunakan waktunya untuk percaya kepada Yesus dan kemudian membuktikan kepercayaannya kepada Yesus. Begitu banyak orang yang menunda-nunda untuk mengikut Tuhan, saudara. Begitu banyak orang yang menunda-nunda untuk melangkah dan membuktikan imannya dalam perjalanan hidupnya. Dan akhirnya hidupnya hancur dan berantakan. Tetapi orang yang akan diselamatkan dari antara orang sedikit itu adalah orang yang siap menggunakan waktu yang ada untuk mengiring Tuhan, untuk membuktikan imannya kepada Tuhan. Saudara, saya punya pengalaman di mana satu kali saya menginjil kepada seorang bapak, di mana istri dari bapak ini sudah datang beribadah di gereja yang saya layani, dan anaknya juga sudah datang beribadah. Dan satu kali saya berkata kepada mereka, saya mau datang ke rumah untuk memberitakan firman Tuhan kepada bapak. Dan dengan senang hati mereka menyambut, saudara. Dan akhirnya saya datang ke rumah, saya beritakan Injil kepada bapak ini. Lalu kemudian akhirnya bapak ini berkata, ya, saya akan datang beribadah, tapi nanti setelah lewat tahun baru, karena waktu itu sudah mendekati tahun baru. Lalu di tahun baru aku tunggu-tunggu. Waktu itu aku seringkali menunggu jiwa-jiwa datang beribadah di depan pintu. Aku tunggu dan akhirnya datang istri dan anaknya, dan aku bertanya, di mana Bapak? Dan mereka menjawab, belum juga, minggu depan katanya. Dan kemudian minggu depannya saya tanya lagi, saudara. Dan akhirnya mereka berkata, katanya ada kerjaannya hari ini, minggu depan katanya. Dan yang sangat menyedihkan terjadi, saudara. Satu hari sebelum hari Minggu, sebelum sampai waktu yang dia sebutkan dia akan datang ke gereja, akhirnya waktu itu dia mati secara tiba-tiba karena serangan jantung. Dengar, saudara, kita tidak tahu
sampai kapan waktu yang Tuhan beri bagi kita. Tapi orang yang akan diselamatkan adalah orang yang menggunakan waktunya untuk beriman, dan orang yang menggunakan waktunya untuk membuktikan imannya kepada Yesus. Karena akan ada waktu pintu itu ditutup, dan kalau pintu itu ditutup, kesempatan tidak ada lagi. Sekalipun kita menjerit-jerit, tidak akan ada gunanya lagi. Akan datang jawaban dari dalam, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan yang tidak menggunakan waktu. Tuhan sudah beri waktu yang berharga, tetapi tidak menggunakan waktu. Kamu adalah pembuat kejahatan. Itu sebabnya saudara, mari kita gunakan waktu yang ada saat ini untuk kita beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, untuk kita membuktikan iman kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Kemudian saudara, jawaban Yesus yang ketiga ketika orang itu bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Maka di ayat yang ke-28 Yesus berkata, di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Dengar saudara, yang ketiga jawaban yang diberi oleh Yesus, bahwa orang yang ketika tidak menggunakan waktu dan akhirnya pintu ditutup, dan ketika dia mengetok tuan rumah berkata, aku tidak mengenal engkau, dan akhirnya orang itu akan dicampakkan ke dalam api neraka, dan dikatakan di sanalah akan terdapat ratap dan keretakan gigi. Yang ketiga, kenapa kita harus berjuang untuk melangkah, untuk masuk di pintu yang sesat itu saudara? Karena akibatnya begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Orang yang tidak berjuang berjalan di jalan keselamatan, maka pada akhirnya dia akan dibuang ke neraka, dan di sanalah ada ratap dan keretakan gigi karena mengerikannya penderitaan yang di sana. Saudara, satu kali ada seorang ibu yang seperti kerasukan oleh kuasa kegelapan. Reaksinya saat dia sakit, dia seperti kerasukan kuasa kegelapan. Tetapi ternyata ibu ini tidak kerasukan kuasa kegelapan. Setiap kali penyakitnya kambuh, setiap kali penyakitnya kumat saudara, waktu itu giginya gemertakan, dan bahkan kadang-kadang lidahnya pun dia gigit hampir putus karena sakitnya dia rasa. Dan ternyata pada waktu itu setelah dibawa ke pihak medis saudara, ternyata ibu ini mengalami keracunan kandungan. Begitu sakit dan menderitanya dia rasa saudara, sampai giginya gemertakan, dan sampai lidahnya pun dia gigit sampai putus, sampai hampir putus saudara. Saat melihat itu saya bisa membayangkan, kalau karena keracunan kandungan saja giginya sudah gemertakan seperti itu saudara, apalagi masuk neraka sampai selama-lamanya. Betapa bodohnya manusia yang tidak berjuang untuk berjalan di jalan keselamatan itu. Karena orang yang tidak berjalan di jalan keselamatan itu akan masuk neraka sampai selama-lamanya. Betapa bodohnya orang yang tidak berjuang melangkah di jalan keselamatan itu. Saudara, kalau di dunia ini kita menderita, itu hanya sebentar. Kalau misalnya di dunia ini karena mengikut Yesus saudara harus menderita, itu hanya sebentar. Tapi kalau masuk neraka sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya tanpa ujung, menderita sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, berjuanglah di jalan keselamatan, karena neraka menjadi bagian orang yang tidak berjalan di jalan keselamatan itu.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur malam hari ini kita diingatkan kembali dengan firman Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita, kita percaya bahwa Dia telah mati di kayu salib menanggung dosa kita, menebus kehidupan kita. Saat ini saudara, saat ini kita sudah belajar bahwa kita harus membuktikan iman kita untuk berjalan di jalan keselamatan. Karena pintu kepada jalan keselamatan itu adalah pintu yang sesak. Itu yang tadi ditegaskan yang pertama. Maka kita harus berjuang. Karena hanya sedikit yang diselamatkan. Banyak orang yang berusaha tetapi tidak akan dapat. Karena hanya sedikit yang akan diselamatkan. Siapa yang akan diselamatkan? Orang yang berjuang. Dan kemudian saudara, yang kedua, kita harus berjuang untuk masuk dan berjalan di jalan keselamatan itu saudara. Membuktikan iman kita berjalan di jalan keselamatan itu. Kenapa? Karena ada waktunya pintu akan ditutup. Kalau pintu sudah ditutup semuanya akan terlambat. Kemudian yang terakhir saudara, kenapa kita harus berjuang membuktikan iman kita berjalan di jalan keselamatan itu? Karena orang yang tidak berjuang hidup dalam imannya, membuktikan imannya melalui perbuatannya, maka pada akhirnya dia akan masuk neraka, di mana di sana ada keretakan gigi saudara, ada keretakan gigi, ada penderitaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya berjuanglah membuktikan iman saudara dalam kehidupan saudara sehari-hari. Berjuanglah untuk melangkah di jalan keselamatan, di pintu yang sesak itu. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa di dalam perjalanan hidup kami harus membuktikan iman kami. Karena kami rindu menjadi bagian orang yang diselamatkan. Dan hari ini kami sudah belajar untuk membuktikan iman kami. Kami harus masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Artinya kami harus berjuang berjalan di jalan keselamatan. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena pintu itu pintu yang sesak. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Kami harus berjuang di jalan keselamatan karena orang yang tidak berjuang akan masuk neraka sampai selamanya. Bapa di sorga, kami akan berjuang Tuhan. Kami akan melangkah dan kami akan berjuang terus. Terpujilah nama Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan malam hari ini, untuk menjadikan anak-anak-Mu semuanya hidup berjuang di jalan keselamatan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi.
apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka. Tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit.
Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan.
masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu
untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat
bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju.
Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.